Ini kan kalau bicara politik itu bicara siapa memanfaatkan siapa kan gitu. Di episode yang pertama itu para ketua-ketua parpol di level kabupaten ini kayak masih ada sesuatu yang dijaga begitu. Ini bukan soal jumlah, Oke. soal aspirasi. Iya, saya sempat mendengar salah satu ketua parpol di kabupaten Iya. persis bilangnya seperti itu. Ya, ini kan, nah ya itulah politisi kan gitu. Dia harus memainkan diksi, memainkan kata yang tepat gitu kan. Tapi kan faktanya koalisi itu bicara soal jumlah, bos. Betul. Kalau koalisi tidak bicara soal jumlah ya konyol. Iya. Saya masih ingat betul di di Sukabumi Update yang Pilkada itu di episode pertama yang menyoal parpol non parlemen. Oke. Ada banyak parpol non parlemen yang memang katakanlah turut serta di baik itu mendukung misalnya dan ranah-ranah yang lainnya. Dan itu saya rasa geliatnya cukup lumayan. Kemudian juga misalnya bahkan di beberapa partai sebenarnya mungkin juga sebenarnya tokohnya lama-lama juga, cuman memang mungkin baru terblow up atau seperti apa. Nah, sebenarnya bagaimana kondisi dari partai non parlemen ini begitu, Bang? Ya, ini kan kalau bicara politik itu bicara siapa memanfaatkan siapa kan gitu. Atau bicara soal saling memanfaatkan. Nah, pada posisi itu saya belum lihat nih saling memanfaatkan atau siapa memanfaatkan siapa. Tapi paling tidak partai-partai non parlemen atau mungkin juga partai baru ya, mereka harus memanfaatkan momentum ini. Oke. Pilkada ini adalah satu tangga menuju pemilu 2024. Itu yang harus dipahami juga dong. Mustahil kalau dia tidak punya target itu. Kalau tidak punya target itu suruh pakai sarung dan gitu. Karena mereka partai politik. Iya betul. Aneh juga kalau memang nggak berpikir ke sana. Kalau ini nothing tulus, kemudian kita ingin membangun daerah. Dari dulu narasinya seperti itu. Iya. Tapi kan faktanya partai politik itu kan untuk merebut kekuasaan. Sudah jujur saja bahwa kita punya target di 2024 agar partai kami ini, partai X, A, B, C, D itu untuk mencapai kursi di DPRD misalnya. Ya, karena kita kan di level daerah ya. Ya sudah akui saja, kemudian udah bekerja. Nah, sampai pada posisi ini saya mengartikan bahwa partai non parlemen sedang memanfaatkan momentum. Apakah signifikan atau tidak itu kan persoalan lain. Tapi momentum ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Saya punya kesempatan untuk manggung, kenapa tidak? Nah, soalnya adalah pada posisi mana saya berada. Itu kan sudah menjadi kalkulasi politik ya. Kalau bicara partai non parlemen misalnya, kita ingat betul bahwa di 1 tahun ke belakang itu mereka sudah menggabungkan diri dalam koalisi kebersamaan. Koalisi kebersamaan itu digagas sama partai mana, Bang? Itu ya beberapa partai ya, yang intinya mereka menggabungkan kekuatan politik untuk membangun bargaining politik. Oke. Nah, tapi nampaknya di akhir-akhir daripada proses pencalonan, koalisi kebersamaan menjadi koalisi koalisi belah bambu. Dia harus membelah bambu. Ya, kenapa saya menggunakan itu ya? Belah bambu dalam pengertian bambu itu kalau dibelah ada manfaat lain. Ada manfaat lain yang mungkin sudah tidak menjadi bambu seutuhnya. Dia menjadi belahan-belahan yang mungkin dibuat jadi dinding atau mungkin juga dibuat jadi balai gitu ya. Nah,
posisinya kayaknya semua partai ini saya mengibaratkan ini menjadi dinding. Karena Pale itu tidak terlihat dari jauh. Oke. Dia ingin menampakkan diri, jadi dia harus menjadi dinding untuk paling tidak pemanis bahwa di calon 1, 2, 3 ini saya berada pada posisi ini, Pak. Oke. Nah, saya kan mencermati betul, Bang. Di episode pertama itu. Tapi yang saya perhatikan gitu, ada gestur malu-malu gitu daripada katakanlah pimpinan-pimpinan parpol ini antara satu dengan yang lainnya. Saya misalnya membandingkan dengan episode yang kedua misalnya, yang di situ menghadirkan katakanlah waktu itu kalau tidak salah PKS, PAN sama dari P3 kalau tidak salah ya. Ya, dari P3. Nah, di episode yang pertama itu para ketua-ketua parpol di level kabupaten ini kayak masih ada sesuatu yang dijaga begitu. Ya, saya nggak tahu ya apa di belakang panggung dari malu-malunya itu. Tapi paling tidak gini, tidak fokus pada pertanyaan itu ya. Kultur kita itu kan kultur agraris. Biasanya dalam kultur agraris itu dia tidak secara lugas mengungkapkan apa isi hatinya. Oke. Dia menggunakan siloka-siloka, simbol-simbol, sandi-sandi. Ya malu-malu itu bisa jadi, saya menduga ya, di belakangnya ada hal lain. Nah itu tuh. Mungkin dari sisi dukungan. Dia belum firm dengan dukungan yang saat ini, atau sudah terlanjur kawin dengan kandidat yang tidak didukung dalam koalisinya, tapi secara person sudah terlanjur kawin di awal-awal. Nah, hal-hal yang semacam ini dalam kultur kita itu tidak mampu diungkap secara lugas. Nah, beberapa fakta kemudian saya melihat ada paling tidak ketua partai yang kemudian tidak sejalan dengan partainya, usungan partainya gitu. Ini kan menjawab apa yang ditanya tadi, kenapa malu-malu gitu ya. Meskipun bukan tokoh yang dimaksud ya. Itu mungkin gambaran umumnya bahwa kita belum mampu untuk mengatakan bahwa dalam konteks pilkada hari ini secara kelembagaan saya mendukung calon tertentu, tapi secara personal saya akan mendukung calon tertentu. Itu kan nggak berani soal itu. Betul. Saya nggak tahu ini karena etika politik atau karena kesungkanan yang basisnya kultural tadi. Harusnya kan ya fair aja bahwa partai saya mendukung calon tertentu, misalnya ya, saya mendukung calon lain. Nah, tinggal menghadapi risiko gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini kan harusnya kita munculkan gitu. Atau politik itu soal strategi, oke. Nah, kalau strateginya seperti itu, ya kita harus memaklumi bahwa memang politik kita, kualitas politisi kita ya strateginya seperti itu. Strateginya ya lebih baik dia tidak terbuka dengan isi hatinya, lebih baik bermain di belakang daripada mengatakan sesungguhnya bahwa ya saya sikap politik saya A, B, C, D. Kekuatan itu yang belum dia. Kalau misalnya kita kembali lagi misalnya ke katakanlah koalisi kebersamaan misalnya, apakah si koalisi kebersamaan ini juga menjadi salah satu faktor adanya malu-malu tersebut, Bang, kira-kira? Saya tidak melihat itu ya, karena faktanya koalisi politik ya dalam konteks politik di kita itu sangat longgar, kemudian sangat kenyal gitu ya, dia bisa ditarik kemana saja, bisa dibentuk dalam apa saja. Tapi ada hal lain, ikatan-ikatan lain yang mungkin sulit untuk diungkapkan. Jadi kalau secara politik komitmen gitu dengan sesama partai politik itu kayaknya
belum ada standing moral yang ya udah saya punya koalisi di awal, saya harus selesaikan dengan koalisi di awal, saya nyatakan itu secara terbuka gitu. Oke. Nah, itu belum ada standing point di situ. Dia lebih pada ya sudah, kita nikah resmi, kita cerai diam-diam saja. Itu menarik sih istilahnya. Itu menarik. Jadi gini, saya waktu itu pernah sempat ngomong gini, kalau untuk mengukur keharmonisan hubungan, itu lihatlah ketika setelah cerai. Jadi itu akan sangat terlihat gitu. Oke. Berarti bisa dibilang pada dasarnya partai-partai non parlemen ini ya realistis saja. Ya, bagi saya itu hal yang wajar. Tapi hal yang wajar itu diungkap dalam satu budaya, kemasan budaya malu-malu. Kemasannya atau, aja. Ya, kemasannya malu-malu. Atau kita sebut kalau budaya terlalu tinggi ya, habitnya, kebiasaannya malu-malu. Padahal ya sudah, ungkapkan saja. Kenapa sih? Nah, politisi kita itu harus diajarkan hal-hal yang sifatnya lugas gitu. Karena mereka sudah terbiasa dengan bermain tikung menikung. Oke. Nah, lantas kira-kira partai non parlemen mana nih yang memang mungkin akan punya kontribusi besar gitu kepada calon-calon yang memang mereka dukung? Ya basisnya kita lihat saja suara ketika pileg kemarin. Nah, dari partai non parlemen yang saat ini kan suaranya nggak signifikan juga. Tapi memang nanti akan lari pada satu alasan bahwa ini bukan soal jumlah, soal aspirasi. Iya, saya sempat mendengar salah satu ketua parpol di kabupaten persis bilangnya seperti itu. Ini kan, nah ya itulah politisi kan, gitu. Dia harus memainkan diksi, memainkan kata yang tepat gitu kan. Tapi kan faktanya koalisi itu bicara soal jumlah, bos. Betul. Kalau koalisi tidak bicara soal jumlah ya konyol. Iya. Jadi gini, kedaulatan itu hal yang sifatnya abstrak gitu. Betul. Nah, untuk mengukur hal yang abstrak itu kan kita akan lari pada hal-hal yang bisa kuantifikasi gitu. Ya, kuantifikasinya ya soal jumlah. Tapi untuk membangun kepercayaan diri partai politik, dia harus bicara seperti itu. Betul. Ini bukan soal berapa jumlahnya, tapi soal bagaimana memperjuangkan aspirasi konstituennya. Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah konstituen yang saat itu memilih partai tertentu itu terus dirawat oleh partai politik yang bersangkutan? Belum tentu juga. Nah, ini kan kalau kita sebut kekonyolan itu terlalu jahat lah ya. Ini kan proses yang perlu dirasionalisasi. Betul. Jadi mungkin sederhananya tidak jadi soal mau menggunakan diksi seperti itu, asalkan rasionalisasi seperti itu. Atau gini, seberapa banyak sih partai politik yang setelah pemilihan, baik itu pemilu, pilkada, itu merawat konstituennya? Betul. Ya sok aja. Padahal mungkin itu menjadi salah satu kunci supaya tetap berkelanjutan sebenarnya. Ya, karena partai kita basis ideologisnya itu mungkin selesai di pemilu 55. Iya, betul. Saya setuju kalau itu. Setelah itu memang ada beberapa partai yang mendeklir diri sebagai partai kader gitu kan. Ya mudah-mudahan masih terawat seperti itu. Nah, kondisi politik kita, partai politik ini kan hanya datang ketika perhelatan politik sedang berlangsung. Ya faktanya apa? Ya udahlah, kita lihat aja yang rame-rame saat ini, Omnibus Law. Para pemilihnya mungkin menolak kan? Betul. Tapi itu kemudian dielaborasi di para elit politik itu kemudian disahkan Omnibus Law. Nah, dia pernah nggak turun reses gitu tanya
ini loh undang-undang yang akan kami bahas. Oke. Atau di level daerah, apakah setiap perda yang diusulkan oleh baik itu pemerintah maupun DPRD itu ditanyakan pada konstituennya? Betul Bang. Bahkan saya sempat misalnya mendengar katakanlah hasil-hasil survei misalnya justru sangat minim perda-perda di daerah itu. Katakanlah hampir terjadi di semua daerah begitu. Saya agak gatal sebenarnya ingin merespon yang Omnibus Law, cuman kita segmennya itu hanya contoh saja. Iya. Contoh saja. Oke. Karena lagi hype, iya. lagi hit ya. Oke. Diskusi kita makin menarik. Menyoal partai non parlemen tadi juga katakanlah ada beberapa analisa-analisa yang mungkin bisa jadi menjadi saran juga untuk parpol non parlemen di luar sana. Begitulah, kalau saran saya partai non parlemen udahlah bicara apa adanya saja. Toh kalau ada targetan, baik itu partai parlemen juga ya. Yeah. Kalau ada targetan untuk pemilu 2024, ya bilang saja. Karena saatnya masyarakat tidak lagi ditipu dengan kata-kata manis. Sudah katakan bahwa ini adalah prakondisi untuk membesarkan partai gitu. Kami akan menjalankan A, B, C, D. Yeah. Ini tahapannya, masyarakat silakan menilai. Kalau kemudian kami menjalankan ini sesuai dengan rules yang ditentukan, silakan pilih kami. Yeah. Kalau tidak, jangan pilih kami. Betul. Nah, seperti itu kan betul. mungkin itu makanya saya ngelihat betul begitu. Gesturnya kayak nahan-nahan begitu. Gini, pileg, kemudian pemilu presiden misalnya, kemudian pemilu di level daerah, ini ya sangat subjektif ya, seolah-olah kita beli kucing dalam karung, Bos. Ya. Pilkada saat ini misalnya, berapa banyak sih masyarakat yang tahu soal isi di dalam otak kepala para calon ini? Betul. Isinya apa sih di dalam otak setiap calon ini? Bahkan sampai tataran yang memang mendasar misalnya, Bang. Pasangan siapa berpasangan dengan siapa, ada juga yang memang masih belum tahu di luar sana begitu. Betul. Dan ini kan harusnya menjadi kerja keras setiap itu ya. Tapi dalam posisi siapa dengan siapa itu biarkanlah ya. Ya. Yang terpenting adalah apa isi di balik kepala para kandidat ini. Apakah pilkada dengan anggaran yang cukup besar diserap dari APBD, yang APBD itu adalah uang rakyat gitu ya. Ini yang sering ditutupin, Bos. APBD itu seolah-olah uang pemerintah, padahal uang rakyat gitu. Betul. Nah, menggunakan uang rakyat yang begitu banyak, kemudian yang menghasilkan orang yang kita tidak tahu isi kepalanya. Mau seperti apakah Kabupaten Sukabumi ke depan?